Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syafaiza Nursabila. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi saya, yaitu aplikasi tentang inventaris Laboratorium Komputer Politeknik Negeri Sambas. Baiklah, sekali lagi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Safaiza Nursabila. Saya lahir di Pontianak 26 April 2004, berada di jurusan Manajemen Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Hobi membaca, mendengarkan lagu, bermain game, belajar bahasa asing, dan nonton anime. Eh, baiklah, nah, baiklah akan saya bacakan ringkasan aplikasi pada batang ringkasan. Ringkasan aplikasi data inventaris Politek Laboratorium Komputer Politeknik Negeri Sambas. Inventaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor, sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Terjadi banyak perubahan pada proses keluar masuknya barang yang akan mempengaruhi jumlah dan keadaan dari pengelolaan barang yang ada. Dalam inventaris tidak hanya menjadi catatan barang saja, namun peminjaman, pengecekan, perawatan, pengembalian, dan lainnya juga merupakan bagian dari inventaris itu sendiri. Proses dan arus yang terjadi dalam pengelolaan inventaris laboratorium komputer, Gedung Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas sudah berbasis aplikasi namun tidak menggunakan VBA. Oleh karena itu, dipilihlah pembuatan aplikasi berbasis VBA untuk pengelolaan inventaris di Laboratorium Komputer Gedung Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Sambas. Di laboratorium komputer terdapat barang-barang seperti monitor, keyboard, mouse, CPU, dan lain sebagainya. Pengelolaan inventaris juga merupakan hal yang krusial pada pada sebuah lembaga. Inventaris juga dibutuhkan dalam tata kelola sebuah lembaga. Dengan adanya VBA yang terdapat dalam Excel, dapat mempermudah integrasi pengelolaan inventaris Laboratorium Komputer Gedung Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Dengan pemanfaatan VBA Study Solver 6 modul yang ada di dalamnya, diharapkan untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan staf yang biasanya melakukan inventaris di laboratorium komputer. Mempercepat dan mempermudah pekerjaan agar hasil yang diharapkan agar lebih efisien serta maksimal. Tujuan dari ini adalah untuk pengelolaan inventaris barang laboratorium komputer Gedung Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas berbasis Visual Basic for Application atau VBA. Kata kunci dari aplikasi saya adalah inventaris, laboratorium komputer, manajemen informatika, Politeknik Negeri Sambas, serta Visual Basic Application. Pada pada aplikasi saya juga terdapat beberapa tabel yang digunakan sebagai penunjuk dalam penginputan data, yaitu tabel login, barang, operator, peminjaman, penyimpanan barang, dan status. Tabel-tabel ini berada di dua form yang terpisah oleh multi-page. Kedua form tersebut adalah input barang dan lain-lain form dan keseluruhan inventaris form. Pertama-tama kita akan login dulu dengan masukkan username, lalu password, lalu klik login. Di sini terdapat pesan bahwa kita sudah berhasil login. Lalu klik OK, dan kita akan diarahkan ke menu dashboard. Seperti ini adalah menu dashboard-nya. Lalu kita masuk ke button ringkasan terlebih dahulu bahwa di sini ada yang tadi setelah saya bacakan. Lalu kita kembali ke dashboard, lalu ke profile. Nah, di sini ada dari profil dari programmer, lalu kita kembali ke dashboard. Selanjutnya, kita akan masuk ke data inventaris. Di sini terdapat beberapa menu lagi, yaitu input barang, input status, dan input operator. Kita klik input barang, kita akan dibawa ke input barang, seperti ini. Nah, jika seperti ini, lalu kita lihat, lalu di-refresh, seperti inilah tampilannya. Masukkan, lalu kita input, lalu kita refresh kembali, maka seperti inilah tampilannya. Lalu, kita kembali kita edit, kita masukkan, lalu kita klik edit, lalu refresh kembali, dan akan berubah. Lalu ini akan kita hapus, lalu kita refresh kembali, maka yang tadi kita input telah hilang. Akan lanjut ke status.
Di status sudah ada beberapa data, lalu kita tambahkan data baru yaitu spek lalu kita input, setelah itu kita refresh, maka ada tripod. Lalu jika kita ingin mengeditnya, edit, edit, lalu kita refresh kembali, seperti ini. Lalu jika kita ingin menghapusnya, dapat seperti ini. Lalu kita refresh kembali. Jika jika seperti ini bahwa itu tidak ada. Lalu kita lanjut ke operator. Sebelum itu kita refresh dulu, berarti di sini sudah ada beberapa data. Lalu kita masukkan, data itu, lalu kita input. Setelah itu kita refresh, maka di sini telah ada. Lalu jika kita ingin mengeditnya lagi, baik maka seperti ini, lalu kita update, lalu kita refresh, maka akan berubah. Jika kita ingin menghapusnya, tinggal kita klik di sini, lalu kita delete. Setelah itu kita refresh, kita cek kembali. Di sini sudah tidak ada, berarti sudah dihapus. Kembali kita ke data inventaris, lalu kita exit, kita masuk ke peminjaman. Nah, di peminjaman di sini sendiri, kita dapat menginput data untuk orang-orang yang ingin meminjam, terutama mahasiswa-mahasiswa. Maka di sini dimasukkan NIM, nama, jurusan, dan prodi. Setelah di peminjaman, ada ID barang, nama barang, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Nah, di tempat ini adalah untuk untuk kita menemukan menemukan tempat 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 barang tersebut disimpan agar peminjam mudah meminjamnya, mengambilnya di tempat yang telah disebutkan tadi. Baiklah, kita akan masuk ke form peminjaman. Di sini di peminjam kita mengetikkan NIM kita. Di sini kita coba akan kita input, lalu kita refresh kembali. Sudah ada di sini. Jika kita ingin mengeditnya, di sini sudah prodinya kita salah, maka dari itu kita akan mengedit prodinya itu dengan lalu di sini kita kita edit menjadi lalu kita edit. Nah, di sini lalu kita kita ubah NIM-nya lalu refresh, maka sudah Adinda Elsiranika sudah menjadi prodinya manajemen informatika. Lalu jika kita ingin menghapus, lalu tinggal hapus, lalu kita trigger lagi yang NIM pertama, refresh, baik kita cek. Jika sudah begini, berarti tidak ada lagi. Lanjut ke ID barang, masukkan nama barang, kita masukkan nama barang dan tanggal peminjamannya tadi. Pengembaliannya, kita input, lalu refresh, dan ada.
Lalu jika kita ingin mengedit, kita edit klik nomor 5, dan di sini kita akan mengubah tanggal peminjaman, lalu kita edit. Nah, setelah itu, sini kita refresh. Maka tadi kita edit lalu kita refresh. Setelah itu, kita hapus nomor 5 tadi, hapus, lalu kita refresh, dan kita cek apakah 5 sudah tidak ada. Lalu kita masuk ke sini, kita arahkan ke etalase tempat penyimpanan, lalu keterangannya kita tulis dipinjam, kita refresh, maka sudah ada. Lalu kita akan ingin mengeditnya seperti ini, lalu kita edit. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini sudah ada berubah lemari Labcom. Lalu kita ingin menghapusnya. Hapus, lalu kita refresh kembali. Setelah itu, kita cek apakah 5 sudah ada. Jika tidak ada, berarti telah dihapus. Lalu kita exit. Nah, di sini terdapat tombol exit, yaitu tombol untuk logout. Lalu jika kita klik ini, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Baik, terakhir, kita akan melakukan cetak laporan. Berikut kita masuk ke barang, lalu kita cetak laporan. Laporannya sudah ada. Lalu kita kembali ke sini, lalu ke status, kita cetak juga laporan. Nah, cetak laporan sudah ada, dan operator juga, lalu cetak laporan, sudah ada juga. Lalu, kita ke data inventaris, kembali ke data inventaris, lalu kita exit, lalu kita ke peminjaman. Kita cetak laporan juga di sini. Laporan sudah ada. Lalu kembali ke Excel, minjam, kita cetak laporan. Sudah bisa dicetak laporannya. Lalu kita kembali lagi ke Excel, dan yang terakhir kita mencetak laporan untuk tempat penyimpanan. Kita tunggu. Sudah bisa. Lalu dapat kita cek di file itu seperti ini. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.